Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kaji kita seputar tafsir surah-surah Al-Quran, dan kita sudah masuk pada surah yang ketiga sesuai dengan urutan surah dalam mushaf. Itulah surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ali artinya keluarga. Imran adalah nama ayahanda dari Maryam yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi Imran adalah kakek dari Nabi Isa alaihi salam. Tentunya Imran bukanlah seorang nabi. Sepakat para ulama mengatakan Imran bukan nabi, tapi dia adalah sosok seorang yang soleh. Dari keturunannya juga lahir orang-orang hebat dan orang-orang soleh dan soleha. Dan Imran ini juga sepengambilan dengan Nabi Zakaria, nabi yang dikenal di kalangan Bani Israel dengan ketaatannya, diuji Allah hingga berusia di atas 100 tahun belum dapat keturunan. Di masa muda istrinya diponis mandul, tapi tak pernah lepas pengharapannya terhadap rahmat Allah untuk memberikan kepadanya seorang putra. Lahirlah Yahya lewat cara yang tidak biasa, sebagai pembukaan bahwasanya ada hal yang lebih tak biasa lagi yang akan terjadi kemudian. Apa itu? Bagaimana Allah jadikan Isa lahir dari rahim sosok Maryam, wanita suci, wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya, tak pernah satupun pria menyentuhnya, tapi kemudian Allah berkehendak lahirlah Isa. Para hadirin rahimakumullah, surah Ali Imran ini surah terdiri dari 200 ayat. Dan sepakat para ulama diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 200 ayat Madaniyah, dan ada satu peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Ali Imran ini. Diceritakan pada tahun kelima atau keenam Hijriah, ada satu kabilah di utara Mekah namanya kabilah Najran. Mereka kebanyakan beragama Kristen, beragama Nasrani. Datanglah mereka secara rombongan menuju Mekah. Tujuannya satu, ingin mengajak Rasulullah Muhammad SAW berdebat. Mana yang betul? Ya, apakah Isa ataukah Muhammad? Lantas mereka datang untuk
berdebat dengan Rasulullah. Tidak tanggung-tanggung, perdebatan itu berlangsung hampir sepekan. Tiap hari lanjut berdebat lagi. Namun para hadirin rahimakumullah, perdebatan yang mencari kebenaran sesingkat atau sepanjang apapun pasti akan berakhir. Tapi kalau masing-masing pihak yang berdebat tidak ingin mengetahui mana yang benar, sekedar pengen mengetahui siapa yang menang, disitulah perdebatan menjadi tidak akan pernah berakhir. Karena pihak yang salah pun tetap tak mau mengakui kesalahannya. Maka setelah berdebat cukup panjang dan Rasulullah telah mengalahkan argumentasi dari orang-orang Kristen Najran, tapi mereka tak mau mengakui kebenaran Rasulullah, sampailah di momen Nabi Muhammad menantang mereka. Tantangan yang kemudian disebut dalam Islam dengan istilah mubahalah. Dan ini diabadikan pada salah satu ayat di surah Ali Imran ini, tatkala Nabi Muhammad SAW memanggil putrinya Fatimah, memanggil menantunya Ali, memanggil dua cucunya Hasan dan Husain, orang-orang yang paling dicintai Nabi selama hidupnya di dunia. Kemudian Nabi berkata, kalau sekiranya aku berdusta, laknat Allah, azab Allah turun untukku, untuk anakku, untuk menantuku, untuk cucuku. Berani enggak kalian bersumpah dengan hal yang sama? Ketika itu pendeta-pendeta yang datang gentar dan tak mau, hingga pada akhirnya mereka pulang balik ke Najran, dan Allah masih tutup pintu hidayah pada mereka, dan mereka pun menolak menyanggupi tantangan mubahalah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ini sekelumit beberapa peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Imran, di mana surah ini tadi saya katakan 200 ayat. 100 ayat pertama bisa dikatakan bercerita tentang bagaimana Islam adalah penyempurna dari agama-agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, termasuk penyempurna dari risalah yang dibawa oleh Isa putra Maryam. Bagaimana kemudian dalam surah Al-Imran ini digambarkan pula argumentasi yang bisa kita gunakan untuk berdebat dengan orang-orang Kristen. Bagaimana dipatahkan prinsip-prinsip yang mereka akui sebagai kebenaran dalam ajaran agama mereka. Bagi seorang muslim cukup baca 100 ayat pertama dari surah Al-Imran, kita sudah dipersenjatai dengan begitu banyak hujjah dan argumen untuk mematahkan segala argumentasi dari kelompok Kristen secara khusus. Nah, dari ayat 101 sampai ayat 200 ini kemudian banyak bercerita mengenai perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ini perang yang cukup memberikan banyak pembelajaran kepada umat Islam. Bagaimana bisa? Perang yang di awal nampak begitu mudah untuk diselesaikan dengan kemenangan. Dengan strategi yang ada, pasukan pemanah diletakkan di bukit Uhud, kemudian pasukan berkuda di bawah, ada cadangan pasukan lain. Baru mulai perang sudah begitu mudah umat Islam tampak kemenangan hampir beberapa langkah lagi. Tapi yang terjadi apa? Satu kesalahan fatal dilakukan oleh umat Islam, khususnya pasukan pemanah, yang sebelum perang Rasulullah SAW sudah wanti-wanti. Apa kata Nabi? Apapun yang terjadi, para pemanah jangan turun, kata Rasul. Para pemanah jangan turun, tetap pada posisinya sampai perang benar-benar berakhir. Ada instruksi turun, baru turun. Tapi yang terjadi apa? Begitu perang 15 menit pertama
seakan-akan musuh sudah lari tunggang langgang. Yang terjadi, pasukan yang di bawah bukit sudah mulai mengutipi satu persatu pampasan perang. Begitu juga pasukan berkuda turun dari kudanya. Nah, pasukan pemanah melihat dari atas, ini udah bagi-bagi luar orang ini. Kalau tak turun, tak dapat bagian. Itulah yang ada di benak pasukan pemanah. Hingga mereka lupa instruksi Rasulullah Muhammad SAW. Yang terjadi apa? Seketika mereka turun untuk berebut harta pampasan perang yang ada di bawah, ketika itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, masih berada dalam barisan pasukan musyrik, melihat ada satu celah. Walaupun pasukannya sudah lari, dia lihat pasukan pemanah mulai turun. Di momen itu Khalid bersama dengan beberapa loyalisnya mengitari bukit dan naik dari atas. Di saat pasukan pemanah di atas turun, mereka gantian naik dan mulai memanahi satu persatu umat Islam. Di momen itu, momen yang paling berat bagi Rasulullah. Kenapa? Bukan hanya karena banyak pasukan terbunuh, tapi Nabi yang tetap kokoh berada di garis terdepan dalam perang, hingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, keberanian Rasulullah SAW nampak jelas di perang Uhud. Kenapa? Di saat banyak yang lain hampir mau lari, Rasulullah paling depan. Ihtamaina bi Rasulillah, kami berlindung di belakang Rasulullah. Dan di perang itu luka pelipis Rasul dan beberapa gigi Nabi juga tanggal. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini satu pelajaran penting, bahwasanya untuk meraih kemenangan, untuk meraih prestasi, umat Islam di zaman Rasulullah hanya kalah 2 kali. Kalau di perang Uhud awalnya menang, akhirnya kalah. Satu lagi perang Hunain, awalnya kalah, akhirnya menang. Apa yang menjadi problem di perang Hunain? Karena waktu itu jumlah pasukan muslim banyak. Gak pernah umat Islam ikut perang jumlahnya lebih banyak dari pasukan musuh. Selalu berkali-kali lipat lebih sedikit dari musuh. Di perang Hunain ketika itu jumlah para mujahid banyak sekali, sehingga para sahabat kemudian merasa besar kepala. Mereka mengatakan, hari ini gak mungkin kita kalah, jumlah kita banyak hari ini. Ternyata itu salah satu penyakit yang mengakibatkan kekalahan. Kenapa? Karena umat Islam di momen demikian tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung pada kuantitas, jumlah berapa yang banyak. Seakan-akan di balik besar kepalanya pasukan muslim ketika itu terkandung nilai kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan jumlah yang banyak. Hari ini gak mungkin kalah kita. Rupanya selama ini kalian menang, apakah karena jumlah yang banyak? Kata Allah. Tidak. Tapi karena Allah membackup kalian, karena keimanan kalian. Itulah yang membuat kalian menang. Sehingga bisa dikatakan kekalahan umat Islam karena 2 hal. Kalau bukan karena faktor kemusyrikan, bergantung kepada selain Allah, itu membuat kita gagal dalam hidup. Bergantung pada si fulan sebagai pejabat, bergantung pada uang yang banyak sebagai modal, bergantung pada backing A, backing B. Ya, sekuat apapun, ya, ketika kita bergantung kepada sesuatu melebihi ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terkandung kemusyrikan yang tentunya dapat merusak spirit perjuangan sehingga umat Islam mengalami kekalahan. Nah, yang kedua, kalau umat Islam ini tak patuh pada perintah pimpinannya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sudah wafat, maka
patuh pada sunnah-sunnahnya, atau patuh kepada para pewaris Rasulullah. Siapa? Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tentunya di sini ulama yang rabbani, ulama yang mampu mengimplementasikan keteladanan Rasulullah bukan hanya secara teori, tapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, jadi bisa kita katakan surah Ali Imran, surah Madaniyah, dan tema utamanya adalah kebenaran Islam dan batilnya keyakinan di luar Islam. Itu dia. Kebenaran Islam dan batilnya akidah atau keyakinan di luar Islam. Ada beberapa hal yang menarik kalau kita lihat dari surah Al-Imran. Pertama, ada satu hadis yang menggambarkan keutamaan surah ini. Rasulullah menamakan surah Ali Imran bersama surah Al-Baqarah dengan nama Az-Zahrawain. Az-Zahrawain artinya dua surah yang bercahaya. Kenapa? Iqra'u Zahrawain, kata Rasul. Bacalah surah Al-Baqarah dan bacalah surah Al-Imran. Karena sesungguhnya dua surah ini yang dibaca di dunia pada hari kiamat kelak, ka'annahuma ghamamatan, akan menjadi cahaya yang menerangi orang-orang yang membacanya di akhirat kelak. Jadi ini satu keutamaan yang membuat surah ini menjadi istimewa. Para hadirin, dengan dinamakan surah ini dengan surah Ali Imran, sebenarnya di dalamnya terkandung argumentasi dan hujah untuk membungkam orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ini kan mengatakan Isa itu anak Tuhan. Bahkan mengatakan Isa itu Tuhan. Baik perkataan anak Tuhan atau Tuhan itu terbantahkan dengan penamaan surah ini, Ali Imran. Artinya apa? Quran mengatakan, bagaimana kalian bilang Isa itu anak Tuhan, sedangkan nasabnya Isa jelas. Maknya Maryam, ayahnya Maryam Imran. Ketika dikatakan Ali Imran, keluarga Imran, masuk di situ Imran, istrinya Maryam, Isa. Maka Isa adalah manusia tulen, sama seperti kalian. Dia punya ibu, ya, dia punya keluarga. Kalau dikatakan Isa Tuhan atau anak Tuhan, maka ini sesuatu yang bertentangan dengan fakta sejarah. Karena unsur kemanusiaan yang ada pada Isa jelas. Lantas kemudian, kalau dikatakan oleh orang-orang Nasrani, ya, tapi kan dia lahir tanpa ayah. Dia kan lahir tanpa ada ayahnya. Bahkan tanpa melalui proses ya yang biasa dilakukan untuk pembuahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan jadi, maka jadilah. Kalau alasan Isa itu dianggap Tuhan atau anak Tuhan karena dia lahir tanpa bapak, Allah mengatakan, kenapa kalian tak pertuhankan Adam? Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Lebih aneh lagi dibandingkan Isa. Tapi perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti ketika Allah ciptakan Adam. Allah ciptakan dari tanah. Allah katakan padanya jadi, dan jadilah ia. Begitu juga Isa ketika malaikat Jibril datang menjelma menjadi seorang pemuda, datang ke kamarnya Maryam. Maryam ketakutan.
Siapa kau? Orang asing. Aku adalah utusan Allah, malaikat Jibril. Untuk apa? Aku ingin memberikan kabar gembira kepadamu. Sebentar lagi kau akan mengandung. Bertanya-tanya Maryam, anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Bagaimana aku punya anak? Enggak ada satupun pria yang pernah menyentuhku. Aku juga bukan seorang pelacur yang melacurkan diriku. Bagaimana aku bisa punya anak? Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan seperti dikatakan Jibril, ya itu urusan mudah bagi Allah. Itu urusan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditiupkanlah ruh kemudian ke rahim Maryam, dan Maryam pun akhirnya mengandung, bahkan bersalin dan melahirkan Isa. Jadi argumentasi yang dibangun dalam agama Kristen seakan-akan karena dia tak punya bapak berarti dia anak Tuhan. Itu argumentasi yang tertolak. Kenapa? Kenapa kalian tak katakan Adam anak Tuhan juga? Padahal dia tidak ada ayahnya, tidak ada maknya. Bahkan penciptaannya jauh lebih, ya. Makanya kalau kita lihat lahirnya Isa dari kacamata ilmu tauhid menunjukkan apa? Lahir atau tidaknya seseorang bukan karena ada hubungan badan. Itu hanya di antara sebab. Tapi sebab yang paling utama apa? Allah. Berapa banyak orang berhubungan badan tak lahir anak? Tapi ada yang tak pernah digauli bisa punya anak. Menunjukkan bahwasanya bukan sebab utamanya itu adalah hubungan badan suami dan istri antara pria dan wanita, tapi karena Allah menghendaki atau tidak. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di surah Ali Imran ini adalah surah yang paling banyak di dalamnya diulang kata Allahu la ilaha illa huwa. Gak ada di surah lain kata-kata ini diulang lebih banyak daripada di surah Ali Imran. Di mana kata-kata yang menunjukkan tauhid, pengesaan Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Dia, disebutkan sebanyak 5 kali. 5 kali. Bukan hanya itu, di surah Ali Imran, surah di mana kata Islam sebagai agama disebutkan 2 kali. Gak kita temukan juga pada surah-surah yang lain. Yang pertama apa? Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dan itu disampaikan di surah Ali Imran untuk mengatakan, ya, kalau diklaimlah oleh orang Kristen, ya kami kan dibawa juga oleh Nabi Isa. Mengklaimlah orang-orang Yahudi, kami kan juga dibawa oleh Nabi Musa. Setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama lain selain Islam yang berketerima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah ini juga disebutkan ayat yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan keselamatan selain jalannya Islam, maka dia tidak akan diterima. Dan pada hari akhirat nanti dia akan masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi. Jadi ketika kita sudah Allah sampaikan pada kita jalan Islam, jalan kebenaran, jalan taufik, jalan hidayah, ini merupakan satu karunia yang luar biasa. Ya, karena kalau kita tapaki jalan selain Islam, maka tentunya itu tidak akan membawa kita pada kebaikan. Justru wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dialah orang-orang yang nanti pada hari kiamat masuk dalam kelompok orang-orang
yang merugi. Bapak Ibu, di surah Ali Imran digambarkan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia apa? Tidak ada satupun manusia kecuali hatinya condong kepada 8 hal. Apa saja itu? Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnu ma'ab. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia 8 hal. Apa itu? Hubbus syahawat minan nisa. Yang laki-laki suka sama perempuan, yang perempuan suka sama laki-laki. Ini yang pertama. Syahwat terhadap lawan jenis. Wal banin. Tiap orang punya gairah untuk menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah. Ada kecenderungan dalam diri manusia senang untuk jadi orang tua. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, harta yang berlipat ganda. Semua orang suka uang. Manusia tak perlu diajari suka uang. Karena itu adalah sifat bawaan lahir. Semua lahir membawa sifat suka harta. Yang keempat, menyukai emas. Semua orang suka emas. Yang kelima, wal fiddah, menyukai perak. Yang keenam, wal khailil musawwamah. Dikatakan di sini termasuk kuda-kuda pilihan. Kalau zaman dulu kuda pilihan, sekarang mobil pilihan, motor pilihan. Ya, semua orang suka kendaraan. Ya, ada yang ditawari mobil nggak mau. Nah, rata-rata orang suka semua. Begitu juga wal an'am, hewan ternak. Semua orang suka. Kalau punya sapi, unta, kambing, domba, ya, ayam, bebek, semua suka ternak. Wal harth, pertanian. Siapa yang nggak senang punya kebun? Kebun sawit kah? Kebun karet kah? Atau kebun-kebun apapun yang dia punya. Nah, Allah katakan itu semua adalah kenikmatan dalam kehidupan dunia, tapi sebaik-baiknya tempat adalah ketika kita kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai segala macam kenikmatan dunia tadi membuat kita lantas lupa hari kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, ada satu ayat menarik juga di surah Ali Imran ini, ayat 26. Ayat ini bunyinya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad, ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa, lagi maha atas segala sesuatu. Ayat ini menarik untuk dikaji Bapak Ibu. Kebanyakan orang memandang kalau dapat kekuasaan berarti dia sedang dimuliakan Allah. Itu pandangan orang. Kalau terpilih dia atau punya jabatan dia, oh ini berarti si fulan sedang dimuliakan Allah. Sebaliknya, kita nganggap kalau seorang tak menjabat, tak ada jabatannya, tidak ada otoritasnya, kita anggap Tuhan sedang hinakan dia. Sebenarnya cara pandang ini cara pandang yang salah, dan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita lewat ayat ini. Allah ingin pisahkan antara dapat kekuasaan dengan dapat kemuliaan. Sekiranya semua yang dapat kekuasaan pasti dimuliakan, sesungguhnya bentuk ayatnya nggak akan mungkin begini. Tapi Allah akan katakan, ya Allah, Kaulah pemilik kekuasaan,
engkau berikan kekuasaan dan engkau muliakan orang yang kau berikan kekuasaan. Enggak begitu ayat. Tapi ayat ini mengandung pesan, ada orang yang dapat kekuasaan dan dimuliakan Allah. Tapi jangan salah, ada juga orang yang dapat kekuasaan tapi dihinakan Allah dengan kekuasaannya. Makin menjabat, makin Allah buka boroknya. Sampai semua orang mengatakan, kurang ajar si fulan. Tak ada satupun mulut kecuali melaknat si fulan. Ini bentuk penghinaan yang paling berat. Coba bayangkan, seharusnya orang menjabat dimuliakan, tapi betapa banyak orang menjabat malah dimaki orang. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Dalam pandangan kita merasa kalau nggak terpilih atau nggak dapat jabatan berarti dihinakan. Tidak, belum tentu. Ada orang ya tak dapat jabatan tapi dimuliakan Allah. Nggak menjabat dia secara formal, tapi secara informal tak ada yang bisa menafikan dia seorang pemimpin. Orang dengar cakapnya, orang patuh sama dia, walaupun bukan dengan pendekatan kekuasaan. Tapi ada juga orang yang tak dapat kekuasaan, tapi Allah hinakan juga dia. Nauzubillah. Nah, jadi ini menarik sekali. Tapi yang jelas dikatakan dalam ayat ini, biyadikal khair. Semua ketetapan Allah itu ada kebaikan. Mau dapat kekuasaan, mau nggak dapat, semua ketetapan Allah itu selalu yang terbaik bagi kita. Jadi bagi kita sebagai manusia jangan stres. Kalau sekiranya, dulu duduk dia, sekarang nggak dapat lagi. Dulu di sini tempat basah, sekarang dimutasi. Stres kita. Aduh, susah kali aku sekarang. Tidak. Biyadikal khair. Boleh jadi dibalik apa kekuasaan yang lepas darimu, Allah ingin berikan kebaikan untukmu lewat cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Para hadirin rahimakumullah, kita sedikit berbicara tentang mubahalah. Mubahalah diartikan oleh para ulama sebagai ketika dua kelompok saling berdebat, saling mencoba meyakinkan kelompok yang lain akan suatu kebenaran, tapi ternyata kelompok yang lain tetap menolak kebenaran itu walaupun buktinya sudah terang benderang. Kalau urusan itu urusan yang urgent, urusan yang penting, urusan yang sangat berdampak dalam kehidupan, kalau kita sudah kehabisan dalil tapi kita memperjuangkan yang benar, boleh kita tantang orang dengan mubahalah. Kita libatkan Allah dalam memberikan sumpah yang kita berikan. Jadi dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam sejarah Islam banyak sekali sudah momen-momen bersejarah orang saling bermubahalah, dan sunnatullah berlaku. Tidak ada satupun dua kelompok yang bermubahalah kecuali Allah tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ada di antara, banyak bahkan di antara para ulama beda sekte yang salah Allah bongkar kedoknya itu lewat sesuatu. Karena seorang ketika bermubahalah, dia berani mengatakan, sekiranya aku berdusta atau aku berkata tak benar, aku siap untuk menerima azab Allah. Jadi tentunya yang pertama, mubahalah ini nggak boleh untuk urusan-urusan remeh-temeh. Ini untuk urusan-urusan yang besar. Zaman sekarang kadang-kadang mubahalah ini pun dipermainkan pula. Tidak boleh pertama mubahalah itu, dan selalu pihak yang berdusta dalam mubahalah dia dapat teguran dari Allah dan hukuman darinya pada waktu yang rata-rata kurang dari 6 bulan.
setelah dia berani untuk berucap, mubahlah itu. Ini makanya bukan urusan yang ringan, ya, tapi urusan yang berat dan penting untuk kita perhatikan. Bapak Ibu, bagian terakhir dari jumpa kita hari ini, saya ingin sedikit mengutip beberapa ayat dari surah Ali Imran yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan oleh umat Islam pasca perang Uhud. Kita tahu gak ada yang namanya orang kalah itu senang. Selalu kekalahan itu menimbulkan dampak psikologis yang dalam. Ada orang yang kalah dan sulit untuk bangkit kembali. Tapi ada ayat dalam Al-Quran yang diturunkan Allah di surah Ali Imran pasca kekalahan umat Islam. Dengan membaca ayat itu, semangat kita untuk bangkit lagi menjadi besar. Dan ini penting, bukan hanya konteksnya perang saja. Kadang-kadang dalam bisnis orang kena tipu, kadang-kadang dalam pekerjaan ada orang ya mungkin menjerumuskan kita sampai nama baik kita rusak. Ya, bagaimana kemudian seorang itu bisa bangkit di momen-momen yang berat? Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Ali Imran ini beberapa ayat yang penting sekali untuk kita renungkan. Di antaranya apa? Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu. Ya, Allah katakan dari mulai ayat 139, 140, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wal yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. 3 ayat ini memberikan dampak semangat luar biasa. Apa kata Allah? Jangan kau rasa lemah, jangan pula kau bersedih, sebab engkau adalah yang paling tinggi derajatnya kalau kau beriman. Biasanya orang kalau sudah kalah minder. Orang kalau sudah kalah hilang percaya diri. Tapi Allah kuatkan orang-orang beriman. Apa? Jangan kau merasa lemah, jangan kau hilang percaya diri. Kaulah yang paling unggul kalau kau beriman. Jadi musibah kalah di perang Uhud itu bukan musibah yang besar selama umat Islam tak kehilangan iman. Tapi kalau udah kalah, hilang iman. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang kena tipu dalam dagang, ada orang kehilangan orang-orang terkasih dan tercinta, kita anggap itu musibah, ya. Tapi ada musibah yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Kalau sudah kena tipu, justru kita makin jauh dari agama. Ada orang terdekat meninggal, justru kita makin jauh dari Allah. Itu musibah yang paling besar. Tapi kalau gara-gara kena tipu bisnis, makin rajin tahajudnya. Karena dia merasa, ya Allah, yang bisa tolong aku cuman kau. Hutangku yang begitu menumpuk hanya kau yang bisa bantu aku. Gara-gara dia bangkrut, justru makin rajin tahajud, makin rajin sholat sunnah, makin rajin baca Quran. Itu bukan kerugian, tapi cara Allah mengundang kita pulang balik untuk dekat kepadanya. Begitu juga, ya, dikatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kemudian Allah katakan, jika kamu pada perang Uhud dapat luka, sesungguhnya musuhmu pun pada perang Badar dapat luka juga. Dan hari-hari itu kami gilirkan dalam kehidupan, kata Allah. Jadi
Hari ini menang, besok kalah, lusa menang lagi. Itu biasa. Jangan kalau sudah kalah kita menganggap seakan-akan dunia telah berakhir. Tidak. Allah itu punya aturan. Momen-momen kemenangan dan kekalahan Allah putar dalam kehidupan manusia. Hari ini di atas, besok di bawah. Hari ini menjabat, besok pegawai biasa. Biasa begitu. Jangan pula begitu tak menjabat dia merasa, wah aku udah kehilangan. Disinilah problem. Sampai ada penyakit kejiwaan yang disebut post power syndrome. Artinya siap dia memimpin dan berkuasa, tapi tak siap dia kalau tak berkuasa lagi. Kenapa? Berpikir ya, aduh nggak ada lagi orang nyelamiku, nggak ada orang lagi apa namanya. Ini bahaya. Ya. Tak ada lagi yang menjilatnya dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi dikatakan sini, hidup itu seperti roda. Hari ini kau di atas, besok kau di bawah. Begitulah. Dan dikatakan lagi di sini, Allah sengaja membuat di antara orang yang beriman itu ada yang terbunuh. Untuk apa? Karena Allah ingin angkat derajat mereka dengan mendapatkan mati syahid. Jadi nggak ada yang sia-sia. Bahkan di balik kekalahan pun ada kemenangan dari aspek yang lain. Kemudian agar Allah membersihkan orang yang beriman dari dosa dan membinasakan orang kafir. Momen-momen kita bisa menilai orang dengan sebenarnya di momen-momen sulit. Kita aja Bapak Ibu, kalau perusahaan kita, organisasi kita lagi kuat, itu susah kita menilai mana yang loyal, mana yang nggak loyal. Karena lagi enak, semuanya mau. Tapi ketika organisasi sedang dualisme, terpecah, perusahaan sedang berada di bawah, ya bahkan hampir bangkrut, itu nggak semua orang siap berjuang bersama untuk membangkitkan kembali. Kebanyakan orang siap senang, tapi tak siap susah. Orang berumah tangga pun banyak. Waktu nikah dulu ekonomi suami baik, senang dia. Suami bangkrut, belum tentu. Nggak semua istri juga siap susah. Sebagaimana nggak semua suami siap senang dan susah juga. Begitulah. Sehingga ini mindset, cara berpikir ini diajarkan untuk bangkit di surah Ali Imran ini. Saya kira ini poin-poin penting. Tentunya kita tak akan kaji ayat per ayat, tapi coba kita ambil pembelajaran dari tiap surah untuk jadi modal kita semua menatap masa depan yang lebih baik insyaallah. Sebelum saya tutup dengan doa, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Ini banyak saya dengar masalah bayi tabung. Ya. Ya kalau suaminya kan banyak, memang ada hubungannya seperti suaminya dari istrinya dan sebagian dari yang tempat lain masuk ke rumah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bayi tabung atau inseminasi buatan ini para ulama membaginya menjadi beberapa bentuk. Ada yang dibolehkan dan ada yang jelas keharamannya. Dari berbagai bentuk bayi tabung, program bayi tabung yang dibolehkan itu hanya program bayi tabung di mana sperma diambil dari suami, ovum diambil dari istri, dibuat pembuahan di luar rahim, setelah jadi pembuahan dimasukkan lagi ke dalam rahim istri. Ini yang sifatnya inseminasi buatan yang dibolehkan. Tapi ada bentuk-bentuk lain. Misalnya apa? Sperma suami, tapi ovumnya bukan dari istri, atau punya istri, tapi setelah terjadi pembuahan tidak diletakkan di rahim istri, tapi di rahim sewa. Di rahim sewa wanita lain. Nah tentunya ini akan mengakibatkan pertama kerancuan
dari sisi siapa ibunya. Siapa ibunya? Apakah yang punya ovum? Apakah yang mengandung? Makanya dalam Islam tak dibenarkan. Atau ovumnya dari istri, tapi spermanya dari bank sperma atau dari laki-laki lain. Nah, ini masuk kategori yang namanya syubhat zina. Kita nggak katakan dia zina, tapi karena pembuahan itu dari sperma dan ovum yang bukan pasangan yang sah, maka status anak syubhat zina, menyerupai zina. Nah, jadi tentunya kita semua ya pasti berharap seorang itu dapat keturunan, tapi ya tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan dari sisi agama. Nah, jadi kalaupun makanya di barat ada sekarang yang namanya ibu yang istilahnya menyewakan rahimnya. Nah, gimana pun seorang wanita, bayangkan 9 bulan dia kandung itu. Habis itu direbut saja dari dia. Nah, ini juga. Dan tidak bisa kita pungkiri. Dalam Al-Quran ada kata-kata in ummahatuhum illallai waladnahum. Sesungguhnya ibunya adalah yang mengandungnya. Ini bukan semata-mata itu ovumku itu anakku, tidak. Karena keibuan itu akan tampak dari proses. Orang mengandung wahnan ala wahnin. Makin bertambah usia kandungan, makin lemah seorang ibu. Makin dekat waktu bersalin, makin payah dia tidur. Itu semua nggak mungkin orang berkorban kecuali untuk yang dicintainya, kan begitu. Nah, kalau semua ikatan itu hanya sebatas bayar duit, atau di sisi yang lain dipakai pula lah sperma beli dari bank sperma atau dari laki-laki lain. Nah, ini juga bentuk menyerupai zina, ya, karena lahir dari pembuahan yang tidak diikat dengan ikatan yang syar'i. Jadi jelas itu yang dibolehkan hanya sperma dari suami yang sah, ovum dari istri yang sah. Setelah terjadi pembuahan, diletakkan kembali pada rahim istri, bukan pada rahim wanita yang lain. Demikian. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Para ulama menyatakan di antara bentuk makruh dalam sholat. Kalau disebut makruh artinya kalau ditinggalkan lebih bagus. Walaupun kalau dikerjakan tak sampai batal sholat. Sholat nggak batal. Tapi kalau kita hindari lebih bagus. Adalah membaca surat yang dari sisi urutan dalam mushaf lebih belakangan, kemudian baru baca di rakaat berikutnya surah yang posisinya lebih tinggi di atas surah yang dibaca di rakaat. Nah, jadi misalnya dia baca di rakaat pertama surah Ali Imran, nanti rakaat kedua baca surah Al-Baqarah. Ini makruh dalam sholat. Makruh dalam sholat. Atau dia baca di rakaat pertama An-Nas, baru dia baca surah Al-Falaq, padahal Al-Falaq dulu baru An-Nas. Nah, jadi ini perlu kita hindari. Nah, makanya kalau udah kadung dia baca surah An-Nas di rakaat pertama, berarti dia baca di awal Baqarah lagi gitu ya. Sebagai kelanjutan dari, karena membaca itu mengulang kembali. Jadi ini apa hikmahnya? Hikmahnya karena sebenarnya antara satu surah dengan surah yang lain dalam Al-Quran itu ada keterhubungan. Kalau kita baca yang belakangan, baru baca yang berikutnya, itu merusak hubungan antar makna yang mengikat antar surah. Sehingga dikatakan tadi itu diantara makruh
dalam sholat. Ya, walaupun tak sampai membatalkan sholat. Demikian. Baik. Ya. Silakan. Hmm. 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 Ya. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau tadi ditanya mana yang lebih mustajab bagi seorang yang tak punya keturunan, ya, hubungan antara seorang suami dengan istri itu hubungan yang diikat dengan perjanjian yang begitu sakral dan suci. Bahkan seorang istri itu dikatakan dalam sebuah hadis, wanita yang diminta suaminya untuk digauli kemudian dia menolak, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi. Bukan dalam hadis. Jadi bukan posisi yang sepele ikatan antara suami dan istri. Ridho suami itu juga bisa melanggengkan langkah istri, ya, setelah dia meninggal dunia. Nah, sebagaimana doa istri untuk suaminya juga bukan hal yang sepele. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad mengatakan, hampir saja, kata Rasulullah, hampir saja aku didahului masuk surga oleh seseorang. Kita tahu yang paling duluan masuk surga siapa? Rasulullah. Tapi Nabi berkata, hampir saja aku didahului masuk surga. Sahabat bertanya, siapa pula yang hampir mendahuluimu Rasulullah? Nabi berkata, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia punya anak dan dia masih muda serta punya paras yang indah. Banyak orang ingin menikahinya kemudian, tapi sengaja dia memilih untuk tak menikah demi membesarkan anaknya. Ini kan artinya luar biasa dari sisi ikatan tadi. Jadi kalau ditanya mana yang mustajab antara doa, ya, suami atau istri pada pasangan dengan abang atau adiknya, doa suami dan istri itu kuat sekali. Apa buktinya? Dalam ya waris. Dalam waris itu lebih kuat posisi pasangan hidup atau saudara? Pasangan hidup. Karena kalau dua orang menikah punya anak, saudara bisa terdinding, tak dapat bagian. Apalagi kalau ada anak laki-laki, dia baru dapat bagian. Kalau nggak ada anak laki-laki, nggak ada orang tua kandung, barulah menyamping ke dia. Jadi tentunya posisi suami atau istri, doanya terhadap pasangannya, itu sangat mustajab. Yang kedua, nasab, bin atau binti. Bin itu diambil dari kata ibin. Ibin artinya anak laki-laki. Binti dari kata bintun, anak perempuan. Jadi penamaan itu. Dan kita tahu memang nasab dalam Islam itu diambil dari garis ayah. Dari garis ayah. Makanya dianggap anak laki-laki. Kalau kita di sini bawa marga, ya. Makanya nama seseorang itu dibawa oleh garis keturunan anak laki-lakinya. Sedangkan anak perempuan ketika dia menikah, keturunannya ya bawa nasab ayahnya. Kan begitu. Nah, jadi Rasulullah SAW diuji Allah, nggak punya anak laki-laki. 7 orang anak Nabi, 3 orang laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 meninggal di usia anak-anak. Orang-orang Arab bilang, Muhammad itu bentar lagi dilupakan. Muhammad bentar lagi dilupakan. Karena nggak ada yang bawa nasabnya.
Tapi apa yang terjadi? Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu lah yang akan terputus nasabnya. Jadi walaupun Rasulullah SAW tak punya laki-laki, tapi keturunan dari anak perempuannya, ya, dari Fatimah, turun dua anaknya Hasan dan Husain sampai sekarang terus, dan dijamin Allah Subhanahu wa taala nasab Nabi tak akan terputus. Kok bisa? Ya. Bahkan dikatakan di antara tanda kiamat itu keluarnya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu ciri yang disebutkan dalam hadis, dia adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya sama seperti Nabi. Namanya Muhammad, nama ayahnya Abdullah, dan dia dari nasabnya Rasulullah SAW. Nah, jadi itu yang bisa saya tanggapi. Penyebutan bin itu dari kata ibin yang artinya laki-laki, dan binti itu dari kata bintun yang artinya anak perempuan. Demikian. Baik, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.